Ini Al-Fatihah. Tidak sah sholat seseorang ketika orang tersebut tidak membaca Fatihah. Lah kalau orang yang tidak hafal bagaimana? Di sini ada keterangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah lana futuhal arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Warhamna ya arhamar rahimin rahmatan min indik rahmatan tunib rahmatika amin siwak. Amma ba'd. Di video kali ini kami akan melanjutkan kajian kitab Safinatun Najah karangan Syekh Salim bin Samir Al-Hadrami, kitab yang membahas tentang ilmu fikih madhab Imam Syafi'i. Langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Arkanus sholati utawi pira-pira rukune salat iku sab'ata asyara iku ana 17. Rukun-rukun sholat ada 17. Ingat, ini menurut pendapat ulama yang menjadikan tumakninah yang ada di 4 tempat menjadi rukun mustaqilan. Ya, ini menjadi rukun tersendiri. Seperti keterangan di kitab Rawdah. Kemarin kita sudah membahas tentang jumlah dari rukun-rukun sholat. Ada beberapa versi di madhab Syafi'i. Ada yang mengatakan 17, ada yang mengatakan 18, ada yang mengatakan 13, ada yang mengatakan 14. Kita membahas rukun sholat yang totalnya ada 17 yang ada di kitab Safinatun Najah ini. Al-awalu utawi sing pertama, rukun sholat sing pertama iku an-niyatu iku niat. Keterangan di kitab Kasyifatus saja aibil qalbi, niat di dalam hati. Fala yajibu an-nutqu biha bilisan, maka hukumnya tidak wajib mengucapkan niat dengan lisan. Lakin yusannu liyu'awina al-lisanu al-qalba. Akan tetapi hukumnya sunnah mentalafutkan niat dengan lisan. Seperti usolli fardhu dhuhri arba'a rakaati mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Itu sunnah mengucapkan dengan lisan, sunnah. Kalau mahalun niat ya di hati. Tempatnya niat itu di hati. Kenapa kok sunnah? Liyu'awina al-lisanu al-qalba. Karena ketika orang tersebut melafatkan niat di lisan, itu membantu mempermudah pengucapan niat di dalam hati. Wala ibrata bin nutqil lisan bi khilafi ma fil qalbi ka'anna wa adzuhra bi qalbihi wa sabaqa lisanuhu ila ghairihi. Pengucapan niat di lisan ini tidak dianggap menurut syara. Berbeda ketika pengucapan yang ada di dalam hati. Semisal kami melakukan sholat duhur, saya niat dengan lisan usolli fardul asri, saya sengaja seperti itu, usolli fardul asri, padahal sholatnya sholat duhur. Sholli fardul asri arba'a rakaati mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Tapi ketika saya takbiratul ihram Allahu akbar, di hati saya niatnya sholat duhur, ini sah. Ya. Jadi pelafatan niat dengan lisan itu tidak dianggap. Tapi berbeda kasusnya ketika kamu melakukan sholat duhur, di lisan kamu melakukan usolli fardhu dhuhri sama, tapi di hati usolli fardhul asri. Niatnya tidak sah. Wa yajibu qarnun niyat bi takbiratit taharrum li'annaha awwal wajibati shalah. Wajib hukumnya membersamakan niat ketika takbiratul ihram. Karena awal wajibati shalah. Takbiratul ihram itu merupakan pertama kali perkara yang wajib ketika sholat. Waktunya niatkan awalul ibadah seperti itu. Jadi semisal bukan
usolli fardhu dhuhri arba'a rakaati mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala Allahu akbar, tanpa niat di dalam hati, bukan seperti itu. Jadi ketika kamu Allahu akbar di hati usolli fardhu dhuhri, seperti itu. Jadi hukumnya wajib membersamakan niat dengan takbiratul ihram. Asani utawi sing nomor loro, rukun salat yang nomor 2 iku takbiratul ihram, ya. Hada, ada keterangan di kitab Kasyifatus Saja, hada min idhafatis sabab lil musabbab. Dalam lafaz takbiratul ihram itu merupakan salah satu idhafatus sabab lil musabbab. Sebab kamu takbiratul ihram, kamu diharamkan perkara yang sebelumnya halal. Semisal ketika kamu Allahu Akbar, kamu tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh berbicara karena kamu sudah dalam kategori orang yang sholat. Meskipun makan sama minum, berbicara itu halal ketika di luar sholat. Asalisu utawi sing nomor 3 iku al-qiyamu iku ngadeg alal qadiri ing atase wong sing mampu fil fardhi dalam salat fardu. Rukun sholat yang nomor 3 ialah al-qiyamu alal qadir, berdiri bagi orang yang mampu tatkala mau melakukan sholat fardu. Qiyam di sini gimana? Huwa nasbu faqori dhuhri, istilahnya tegap, berdiri tegap. Ai idomihi alati hiya mafasiluhu wa in atraqa ra'sahu bal huwa mandubun, meskipun kepalanya sedikit ditundukkan melihat ke bawah. Kalau kepalanya sedikit ditundukkan di sini, ini hukumnya sunnah, menundukkan kepala tatkala takbiratul ihram. Ini sunnah, melihat ke bawah, istilahnya seperti itu. Wal aslu fi wujubil qiyam qauluhu sallallahu alaihi wasallam li Imran ibni Hasin wa kanat bi bawasir. Dalil diwajibkannya berdiri ketika mau melakukan sholat fardu, sholat yang wajib, itu ucapan Nabi Muhammad SAW kepada Imran bin Hasin. Imran bin Hasin ini merupakan akabirus sahabat yang mempunyai sakit basir, istilahnya beser. Ucapan Nabi gimana? Sholli qaiman, sholli sholatus sira qaiman hale ngadeg, fa ilam tastati mongko lamun ora mampu sapa sira fa qaidan, nuli hale lungguh, fa ilam tastati mongko lamun ora mampu sapa sira fa ala janbin, mongko ing atase lambung, tegese turu miring. Rawi yang riwayatna hadil ahwal al-salasata sopal Bukhari, zada an-Nasa'i al-halat ar-rabi'ah wa ya fa ilam tastati mongko lamun ora mampu sapa sira fa mustalqian, nuli hale turu mlumah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Hei Imran, sholatlah dengan berdiri. Ketika tidak mampu, kamu sholat dengan duduk. Ketika tidak mampu, ya kamu sholat dengan tidur miring. 3 macam cara sholat ketika tidak mampu berdiri dengan duduk, ketika tidak mampu duduk dengan tidur miring. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari. Terus Imam Nasa'i menambahi tingkah yang nomor 4 dengan menambahkan mustalqian, yaitu tidur terlentang. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberatkan hambanya kecuali kadar kemampuan dari hamba tersebut. Jadi ketika kamu tidak bisa berdiri, jangan meninggalkan sholat. Ada cara lain yang dari syarak memberikan keringanan. Ketika tidak bisa berdiri, ya duduk. Jadi selama akal masih bisa berfungsi, kita masih tetap wajib melakukan sholat. Ya, ini menunjukkan luasnya Islam. Ya, luasnya Islam. Tidak memaksakan seseorang harus begini. Ketika tidak mampu berdiri, ya duduk boleh. Ketika tidak bisa duduk, ya tidur miring. Ketika tidak bisa tidur miring, tidur terlentang juga boleh dalam melakukan sholat. Terus yang nomor 4, ar-rabi utawi rukun sing nomor 4 iku qiraatul Fatihati, iku maca Fatihah. Ada keterangan di kitab Kasyifatus Saja, khifdon au talqinan au nadran fil mushaf au nahwa dzalik walau bi fasitati sirajin liman fi dulmatin.
Rukun sholat yang nomor 4 membaca Fatihah. Ai khifdon, entah itu hafal orang tersebut, hafal membaca Fatihah, au talqinan atau ditalkin. Ditalkin itu kamu nggak hafal membaca Fatihah, tapi kamu bisa menirukan orang yang membantu dalam pembacaan Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Intinya talqin itu dibantu oleh orang lain dalam pengucapan Fatihah. Au nadharan fil mushaf, atau kamu bisa membaca Fatihah tadi dengan melihat mushaf, melihat Al-Qur'an. Au nahwa dzalik, atau cara yang lainnya, walau biwasitati sirajin liman fidulmat, meskipun dengan bantuan lampu ketika orang sholat dalam keadaan petang, dalam keadaan gelap gulita. Watajibu fi kulli rak'atin sawaun as-sholatu sirriyah awil jahriyah wa sawaun al-imam wal ma'mum wal munfarid li khabari sahihain la sholata bi Fatihatil kitab. Wajib hukumnya membaca Fatihah fi kulli rak'atin, di setiap rakaat. Entah itu sholatnya jahriyah atau sholatnya sirriyah. Sholat jahriyah itu sholat yang dibaca keras, seperti sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Kalau sholat sirriyah itu seperti duhur, asar. Itu wajib setiap rakaatnya kamu membaca Fatihah. Entah itu statusnya sebagai imam atau makmum atau sholat yang munfarid, sholat yang tidak jamaah, itu tetap wajib membaca Fatihah. Karena ada hadis sahihain la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Lata ora ana salat iku sah liman kedue wong lam yaqra kang ora maca sapa man bi Fatihatil kitab di kelawan Fatihah kitab. yakni Al-Fatihah. Tidak sah salat seseorang ketika orang tersebut tidak membaca Fatihah. Lah kalau orang yang tidak hafal bagaimana? Di sini ada keterangan suma'ina ajaza al-musalli anha lazimahu qira'atu qadriha mim baqiyatil Qur'an walau mufarraqan 'alal mu'tamad. Ketika orang yang sholat tidak bisa membaca Fatihah, maka diwajibkan baginya membaca kadar dari Fatihah yang diambil dari ayat-ayat Quran yang lainnya. Walau mufarraqan, meskipun terpisah-terpisah. Semisal kamu membaca Alif Lam Mim ayat 1 sampai 2, terus membaca Yasin, membaca Waqiah 1 sampai totalnya kadar dari Fatihah 7. Itu nggak masalah menurut qaul mu'tamad. Ya. Jadi tidak ada alasan ketika saya nggak mau sholat, saya nggak hafal Fatihah, percuma sholat saya nggak sah. Enggak seperti itu. Ada keringanan dari syarak ketika kamu memang benar-benar tidak bisa membaca Fatihah, yakni dengan membaca ayat yang lainnya dengan kadar Fatihah. Dengan kadar Fatihah itu gimana? Ketika Fatihah totalnya ada berapa? 7 ya. Ada 7 ya, membaca ayat jumlahnya tuh 7. Entah itu mufarraqan. Mufarraqan itu terpisah-pisah, nggak runtut. Menurut qaul mu'tamad nggak masalah. Kalau nggak bisa, suma'ina ajaza an dzalika lazimau qira'atu qadriha min dzikrin aw du'ain. Ketika tidak bisa membaca ayat-ayat selain Al-Fatihah, ya, ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur'an selain Al-Fatihah, ya kamu membaca zikir atau doa sekadar Fatihah. Di sini dicontohkan wajibu kaunuhu sab'ata anwa. Wajib ketika membaca zikir atau membaca doa dengan 7 macam. Di sini dicontohkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Ada 5 kan? Terus masya Allah makana naun wa malam yasha Allah lam yakun naun. Itu ada 7. Jadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Di sini ini kan 5. Masya Allah kana naun 6 wa ma lam yasha Allah lam yakun naun 7. Di sini ini contoh 7 zikir sekadar bacaan Fatihah sebagai ganti ketika kamu tidak bisa membaca Fatihah. Ya. Terus ada keterangan lakin qala asufini wa hadhi sittatu anwa.
Yang tadi dikatakan 7 menurut Imam Sufini itu baru 6. Fayudamu ilaiha al-basmalah ingkana yahfaduha wa ila thumma ilaiha nau'an akhar intaha. Tetapi menurut Imam Sufini itu belum 7, itu masih 6 macam. Karena Masya Allah kana nau'un sama malam yasya Allah lam yakun nau'un itu 1. Nah, itu baru 6 menurut Imam Sufini. Maka tambahilah dengan bismillah baru 7. Ketika memang kamu hafal mengucapkan bismillah. Tapi kalau tidak ya ditambahi dengan doa lain. Sumayukar rirudali, kemudian diulang-ulang sampai imam tersebut selesai membaca Fatihah, atau sholat sendiri itu sebagai ganti Fatihah ya juga bisa. Au yazida alaihi hatta yablugha qadrul Fatihah, atau ditambahi sampai mencapai kadar Fatihah. Itu merupakan gambaran bahwasanya ketika orang tersebut tidak bisa membaca Fatihah, ya kamu membaca ayat-ayat lain sekadar Fatihah. Kalau tidak bisa membaca ayat-ayat lain sekadar Fatihah, ya kamu membaca zikir atau membaca doa yang macamnya ada 7. Terus kalau tidak bisa membaca zikir, tidak bisa membaca doa, di sini ada keterangan suma'in ajaza andalik waqafa biqadril fatihati wujuban. Ketika tidak mampu semuanya, ya sudah, diam aja. Diam selama kadar Fatihah secara wajib. Wala yatarajjamu anil Fatihah wala ambaqiyatil Quran idza kana badalan anha. Tidak boleh diterjemahkan Fatihah tersebut, tidak boleh diterjemahkan, dan juga tidak boleh menerjemah sebagian dari Al-Quran, karena status dari tarojum tadi sebagai badal atau pengganti dari Fatihah. Jadi ketika tidak bisa membaca Fatihah mengganti ayat yang sekadar Fatihah, ayat-ayat lain meskipun terpisah-pisah, atau tidak bisa lagi dengan zikir atau dengan membaca doa, dengan tidak bisa lagi ya dengan diam. Al-khamisatu ar-ruku'. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Walafu minkum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.